Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar silvikultur. Apa itu silvikultur? Silvikultur merupakan sains dan seni untuk membangun dan memelihara hutan. Jadi silvikultur itu merupakan sains, yaitu ilmu pengetahuan yang diakumulasi dari pengetahuan-pengetahuan terdahulu dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kemajuan pendukung ilmu silvikultur seperti biologi, kimia, fisika, dan sosial ekonomi. Selain itu, silvikultur juga merupakan seni, karena para praktisi yang hendak menerapkan silvikultur harus mampu berimajinasi untuk menerapkannya sesuai dengan lingkungan dan situasi yang dihadapi. Jadi silvikultur ini merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses pemudaan atau kegiatan untuk penanaman, kemudian pertumbuhannya, kemudian pengaturan komposisi jenis tanamannya, kemudian mengatur kesehatan tanamannya, dan kualitas suatu hutan untuk mencapai aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, silvikultur ini merupakan kegiatan untuk mengendalikan pada waktu proses penanaman, pertumbuhan, kemudian komposisinya, kesehatannya, itu semua untuk mendapatkan kualitas dari aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Atau dengan kata lain, dari berbagai sumber literatur, silvikultur ini dapat didefinisikan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ilmu dan seni dalam membangun dan memelihara hutan. Kemudian yang kedua, aplikasi dari silvika dalam pemberian perlakuan terhadap hutan. Kemudian yang ketiga, teori dan praktek untuk membuat, mengatur komposisi, struktur, dan pertumbuhan hutan. 3 aspek inilah yang melekat pada pengertian silvikultur kalau kita membaca berbagai sumber literatur yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang mata kuliah silvikultur. Mata kuliah silvikultur adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 3 di program studi pengelolaan hutan. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti. Mata kuliah ini nanti akan membahas kurang lebih pengertian silvikultur, kaitan silvikultur dengan ilmu lain, pertumbuhan pohon atau tegakan, pertumbuhan dan reproduksi pohon, teknologi pembibitannya bagaimana, dan pembangunan hutan itu seperti apa, serta akan membahas tentang sistem-sistem silvikultur yang ada. Ini adalah gambaran umum dari mata kuliah silvikultur ini. Selanjutnya untuk teknik pembelajaran. Jadi mata kuliah silvikultur ini terdiri dari 3 SKS. Jadi nanti 2 SKS di kelas, 1 SKS praktikum selama 16 kali pertemuan. Selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara online. Pada semester ini nanti akan kita lakukan secara online. Kemudian untuk penilaian nanti ada tugas, kemudian praktikum masih kita pertimbangkan, kemudian ada UTS, dan ada nilai UAS. Ini adalah sumber penilaian pada mata kuliah silvikultur ini. Selanjutnya kita akan membahas materi pembelajaran yang akan kita bahas pada mata kuliah silvikultur ini. Yang pertama, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar silvikultur. Di pertemuan kedua, kita akan membahas silvikultur sebagai ilmu terapan. Yang ketiga, kita akan membahas pertumbuhan pohon. Kita akan membahas tentang pertambahan diameter, pertambahan tinggi, pertambahan volume terkait dengan pertumbuhan pohon. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan produktivitas tegakan. Jadi yang akan kita bahas adalah dinamika tegakan itu seperti apa, kualitas tempat tumbuh, dan lain sebagainya. Ini di pertumbuhan dan produktivitas tegakan. Selanjutnya di pertemuan kelima,
kita akan membahas tentang cara melakukan permudahan alam dan buatan. Kemudian yang keenam, kita nanti akan membahas tentang sistem-sistem silvikultur yang ada. Itu kita bahas di minggu atau pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang tebang pilih dan praktek penerapannya. Misalnya, kita akan membahas tentang TPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia. Kemudian TPTII. Kemudian kita juga akan membahas misalnya TPTJ, Tebang Pilih Tanam Jalur. Minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang cara atau teknik penjarangan. Penjarangan ini merupakan pengurangan jumlah pohon dalam satuan luas. Sehingga tujuan dari penjarangan ini adalah memberikan ruang tumbuh kepada pohon atau tanaman sehingga dia bisa tumbuh secara optimal. Kemudian di pertemuan 10 kita akan membahas tentang penanaman dan pembangunan hutan. Di pertemuan 11 kita akan membahas pemeliharaan tanaman muda. Di pertemuan 12 akan membahas perbenihan. Jadi akan membahas biji itu apa, bibit itu apa, benih itu apa, cara mendapatkan benih dari mana, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di pertemuan 12. Kemudian di pertemuan 13 akan membahas tentang persemaian. Bagaimana cara membuat persemaian. Kemudian di pertemuan 14 akan membahas tentang pertanaman uji. Di pertemuan 15 akan membahas silvikultur untuk reklamasi dan rehabilitasi hutan. Kemudian di pertemuan 16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Demikianlah untuk penjelasan awal atau sebagai pengantar mata kuliah silvikultur ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.